Oke, balik lagi di channelku. Setelah sekian purnama tak pernah upload video, kali ini aku akan membagikan pengalaman liburanku di kota Jogja. Semoga kalian menikmati videonya. Orang-orang yang tidak tahu akan pergi kemana. Jadi sebenarnya aku start berangkat itu dari Semarang kota, tapi baru memulai rekaman ini di wilayah Bawen. Kalian juga bisa menikmati view gunung yang ada di video ini. Oke, jadi ini aku sudah sampai di Jogja bersama temanku untuk menjemput satu temanku lagi di stasiun Yogyakarta. Nah, kalian juga bisa lihat betapa ramainya stasiun ini ya, terutama ketika waktu liburan tiba. Kami juga memutuskan untuk langsung pergi ke penginapan pertama yang kami tuju, yaitu salah satu hotel yang ada di daerah Seturan di Sleman. Di sini kami memanfaatkan waktu untuk istirahat sebentar dan melanjutkan untuk keluar kembali mencari makan maupun minuman yang tidak jauh dari hotel tempat kami menginap. Dan ya, tiba-tiba kami sudah ada di hotel lagi karena mau istirahat. Nanti malamnya akan keluar lagi untuk cari makan. Kami pergi lagi dan makan di salah satu penyetan rekomendasi dari temanku yang ada di Jogja juga, dan ini dia menunya. Setelah makan, kalian tahu kami akan apa? Ya, ini dia, ngopi malam di Tomoro, masih di daerah Sleman juga sih ini. Ya, menikmati malam. Semakin malam, kami putuskan untuk balik lagi ke penginapan, dan bisa kita lihat cuaca malam ini juga padang bulan cerah. Setelah tidur semalaman, ini sudah pagi lagi dan hari Sabtu kami putuskan untuk berkeliling untuk mencari atau berwisata ke tempat wisata di area dekat Sleman juga masihan. Ya, kita akan menikmati liburan ini. Masa bersiap untuk mengelilingi Jogja hari ini telah siap, dan jangan lupa untuk pondasi pagi terlebih dahulu ya kawan-kawan. Kali ini kami makan di Olive Chicken, ayamnya Jogja, dan ternyata enak. Kami pun berangkat dan akan menuju ke destinasi wisata pertama pada hari ini, yaitu salah satu museum yang ada di Yogyakarta, yaitu Museum Sono Budoyo. Di Museum Sono Budoyo ini kalian bisa masuk dengan tiket per orang hanya 10.000, jadi masih termasuk terjangkau untuk bisa melihat isi yang ada di dalam museum ini. Nah, jadi di dalam Museum Sono Budoyo ini menyimpan berbagai koleksi tentang sejarah dan kebudayaan Jawa serta Nusantara. Koleksinya mencakup beberapa hal seperti
keris, senjata tradisional, wayang maupun pertunjukan tradisional, ada juga arca maupun benda arkeologi. Ada juga diperlihatkan kain batik maupun tekstil tradisional. Lalu ada juga keramik, uang kuno, dan alat musik tradisional. Nah, di museum ini juga menampilkan beberapa benda-benda dari masa prasejarah hingga zaman Islam, serta koleksi etnografi dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini merupakan tampang dari orang-orang yang mengunjungi museum ini. Setelah dari Museum Sono Budoyo, kami akan melanjutkan ke destinasi wisata kedua, yaitu Taman Sari. Nah, Taman Sari ini sendiri lokasinya juga tidak terlalu jauh dari Museum Sono Budoyo tadi. Terlihat di video ini pengunjungnya sangat ramai pada hari libur ya. Banyak turis lokal maupun turis mancanegara juga mengunjungi tempat wisata ini. Kita bisa lihat bahkan masuknya sampai harus antre terlebih dahulu untuk melihat dan menyaksikan apa yang ada di dalam wisata Taman Sari ini. Taman Sari sendiri dulunya merupakan kompleks taman kerajaan dan pesanggerahan milik Kesultanan Yogyakarta yang dibangun antara tahun 1758 sampai 1765 pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I. Taman Sari memiliki fungsi asli sebagai tempat rekreasi keluarga kerajaan, pemandian, meditasi, dan upacara keagamaan. Letaknya yang cukup dekat dengan Keraton Yogyakarta, sekitar 0,5 hingga 1 km dari kompleks keraton. Setelah berjalan mengelilingi kompleks Taman Sari ini, kami menemukan suatu tempat tersembunyi, yaitu
toko atau bisa dibilang tempat ngopi, yaitu Kopi Luwak. Di sini kita bisa melihat catatan yang ditinggalkan oleh turis mancanegara. Sudah banyak buku yang mereka tulis atau isi dengan tulisan dari negara mereka. Sambil mendengarkan teman saya berbincang dengan owner atau pemilik kopi ini, saya juga menulis pesan-pesan di buku ini untuk meninggalkan jejak sambil menikmati kopi luwak yang ternyata rasanya begitu enak. Di sini pemilik kedai kopi menjelaskan bahwa kopi yang ia dapat berasal dari kopi yang diambil dari luwak yang ia miliki sendiri dan dari kebun kopi yang ia kelola sendiri juga. Setelah menikmati kopi ini, kami akan melanjutkan perjalanan kami untuk pindah tempat atau bersinggah ke tempat penginapan lain di daerah Melati, masih di Kabupaten Sleman juga, dan ini dia, kalian bisa lihat sendiri tempatnya. Bro-bro ini berusaha untuk membuka pintu dan masuk ke tempat penginapan ini, dan kalian bisa lihat fasilitas yang ada di penginapan kedua ini cukup menyenangkan. Jadi ini ceritanya sedang room tour dan temanku menjelaskan apa saja yang ada di dalam hotelnya ini. Karena waktu juga sudah malam, akhirnya kami memutuskan untuk mencari makan malam di suatu angkringan yang ada di area penginapan kami. Tidak lupa malam ini menikmati suasana dengan ngopi lagi, dan ngopi lagi. Dan ini waktunya kami untuk istirahat malam setelah bercerita dunia dan seisinya. Tiba-tiba waktu sudah menunjukkan 4:30 pagi di hari Minggu yang cerah, dan pagi ini akan mencari sarapan terlebih dahulu, dan kita lihat apakah sarapan itu. Dan ya, ini dia, nasi padang murah untuk membuka hari Minggu yang cerah ini. Setelah makan, kami putuskan untuk bersiap-siap meninggalkan penginapan untuk kembali ke aktivitas lagi. Ya, temanku juga kembali ke rumah, satunya juga siap-siap untuk bekerja, dan aku kembali ke Semarang lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Terima kasih.